Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang saya cintai, baik pada pagi hari ini Ustaz Yuyun akan bersama-sama dengan kalian untuk bisa bersama-sama membahas tentang motivasi sholat tepat waktu dan kita cinta sholat. Baik ya, kita mulai. Sudah siap semua ya? Apa yang nanti kita sampaikan supaya bisa sama-sama kita lakukan. Yang pertama adalah ketika anak-anak itu di rumah ada HP, ya nanti kalau ada HP silahkan nanti diaplikasikan bagaimana HP itu bisa membantu kita waktu sholat kita untuk bangun. Di HP itu ada prayer time alert, ada sholat time, itu aplikasi yang bisa disetting untuk kita bisa bangun tepat waktu ketika kita sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya kita memotivasi sholat itu adalah bagaimana Al-Quran sudah mengatakan, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran bahwa kewajiban sholat 5 waktu ya, 5 waktu ya anak-anak ya, khususnya 5 waktu ini adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau kuta dalam surat An-Nisa itu. Jadi sudah ditentukan subuh ya pagi hari, zuhur siang hari, asar sore hari, maghrib petang hari, isya malam hari. Dan itu rakaatnya juga sudah. Ya, kalian harus hafal dan bisa bersama-sama kita latih untuk sholat 5 waktu ini. 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, dan 4 rakaat isya. Baik. Yang pertama setel HP Anda tentang sholat, tentang membangunkan ketika sholat. Yang kedua adalah anak-anak harus mempunyai teman yang sholatnya lebih baik dari kita, dari anak-anak. Jadi kita punya teman yang sholatnya lebih bagus. Jadi kita termotivasi untuk itu. Ingat, orang yang bisa menjaga sholat 5 waktu itu sebagai motivasi, maka Allah akan mengangkat 5 derajatnya. Jadi anak-anak kalau 5 waktu itu dilakukan dengan bagus, tidak bolong, Allah akan angkat 5 derajat anak-anak. Satu adalah tidak ada kesulitan. Ketika belajar cepat, belajar mudah, paham terhadap apa yang diterangkan Ustaz-Ustazah. Nah itu yang pertama, karena sholatnya rajin. Yang kedua, tidak akan mendapatkan siksa kubur. Orang yang sholatnya rajin 5 waktu, itu tidak akan mendapatkan siksa kubur. Yang ketiga adalah Allah akan memberikan catatan kebaikan di akhirat, menerima adik-adiknya, menerima kita dengan tangan kanan. Yang keempat, orang yang sholatnya rajin akan melewati Shiratal Mustaqim dengan lurus dan cepat, seperti kilat cepatnya ya. Kemudian yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Baik anak-anak sekalian, itu ya yang kedua, akrab dengan teman kita yang baik sholatnya. Yang ketiga adalah sholatlah anak-anak dengan orang tua. Kalau di rumah, sholatlah bersama dengan orang tua. Nah, jadi nanti orang tua diminta, Pak, Bu, Abi, Umi, aku dibangunkan, aku mau sholat sama Abi dan Umi, jangan ditinggal. Nah, itu akan supaya anak-anak juga akan dibangunkan bersama dengan orang tua. Berjamaah 2 kali lipat pahalanya daripada sholat sendirian. Baik, ya anak-anak ya. Yang keempat adalah kalau bisa, ini Ustaz juga berlatih ya anak-anak sekalian, menjaga wudhu. Insya Allah ketika kita menjaga wudhu, itu nanti ketika datang waktu sholat, kita tidak akan bingung menjaga, kita sudah suci. Nah, ketika kita menjaga wudhu, ada suara azan, nah kemudian kita akan bergegas untuk menuju ke tempat azan tersebut, entah masjid atau musola di dekat kita. Yang kelima adalah kalau di dalam anak-anak punya HP di rumah, ya diatur mungkin 5 menit, 10 menit atau seperempat jam sebelum menuju waktu sholat, di setel alarm. Entah, terserah nanti anak-anak akan memilih alarm seperti apa. Oh ini mau sholat sebentar lagi. Nah, jadi motivasi untuk sholat tepat waktu di situ. Di setel 5 menit atau 10 menit sebelum waktu sholat tiba di HP anak sekalian. Nah, atau kalau di rumah ada jam beker, nggak ada punyanya jam beker itu sebagai pengingat kita kalau subuh, itu bisa juga mengingatkan kita, membangunkan kita waktu sholat. Yang keenam adalah anak-anak sekalian punya meja ya belajar ya, punya pintu ya, itu pasti itu. Nah itu ditulis
ditulis motivasi. Apa motivasinya? Contohnya Ustaz bilang, siapa yang belum sholat? Nah, kalian kan ketika buka itu, wah, kelihatan tulisan itu. Wah, saya belum sholat nih. Atau sholatlah tepat pada waktunya. Nah, seperti itu. Atau apa yang menjadi sholat adalah memasukkan surga siapa pelakunya dan sebagainya. Nah, itu yang keenam, ada motivasi. Jadi yang keenam tadi tempelkan motivasi-motivasi yang baik untuk di dinding pintu kita, di dinding belajar atau di tempat tidur yang bisa kita lihat atau di mana supaya kita teringat untuk sholat. Siapa yang belum sholat, tanda tanya. Nah, kemudian dan lain sebagainya. Yang ketujuh, anak-anak sekalian, rajin-rajin membaca buku yang memotivasi tentang manfaat sholat tadi. Sholat bisa menjadikan kita sehat. Sholat bisa menjadikan kita itu tidak kena penyakit apa stroke, tidak penyakit pusing, ya tidak marah, karena sejujurnya lama itu juga nggak akan marah. Anak-anak yang masih marah itu ya mungkin sejujurnya kurang panjang lah. Besok kita latihan itu ya. Yang kedelapan, ini salah satu amalan yang bagus. Tirukan azan ketika mendengar azan. Jadi ketika ada Allahu Akbar, kita menirukan Allahu Akbar. Kita berhenti dari aktivitas. Anak-anak kalau pas bermain, nah ada azan, dengarkan, ditirukan. Allahu Akbar. Ditirukan Allahu Akbar. Sampai hayya 'alas shalah, kita tirukan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayalal falah, la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi ketika menirukan itu insya Allah kita langsung ini waktu azan. Baik ya, besok ditirukan ya supaya dapat pahala. Yang sembilan adalah saling mengingatkan sama teman. Ya, diingatkan, salat. Nah, saling mengingatkan ketika nanti masuk sekolah, sedang bermain, itu pas ada azan, kita ingatkan teman-teman untuk sholat, untuk menghadiri azan itu, untuk sholat berjamaah. 10 ya. Nah, ini kalau memang anak-anak sulit bangun, ya ini untuk pesan Ustadz, kalau anak mungkin bangunnya itu agak tidurnya agak malam, ya HP-nya alarmnya tidak hanya satu. Jadi alarmnya bisa 2 atau 3 atau berjenjang. Ini mungkin misalnya jam 15 tambah jam 4 kurang 5 kurang berapa. Jadi alarmnya berkali-kali bunyinya sehingga kita bisa bangun tepat nanti bisa sholat subuh misalnya subuh. Kemudian yang ke-11, beraktivitas. Misalnya anak-anak bermain, anak-anak sedang mengerjakan sesuatu. Kalau bisa dekat musola, dekat masjid. Sehingga ketika selesai kita bermain, sudah ada waktu sholat, sehingga berhenti bermain. Ayo sholat-sholat. Nah, jadi bermain jangan jauh-jauh dengan tempat ibadah. Itu bagus. Memotivasi kita untuk tidak terlambat waktu sholat tepat pada waktunya. Nah, kemudian sebisa mungkin yang terakhir Ustaz pesan, Ustaz juga berlatih, anak-anak mari berlatih sama orang tua, diajak orang tuanya, kalau bisa sholat berjamaah terus menerus selama 40 waktu. Nah, itu luar biasa anak-anak. Tadi pahalanya luar biasa, berjamaah selama 40 waktu ya, sama abi uminya, bapak ibunya, ayah ibundanya, sehingga nanti sholat kita berlipat-lipat pahalanya, 27 kalikan 40, wah kalikan malah banyak sekali ya pokoknya. Jadi ketika anak-anak bisa melaksanakan 40 waktu terus menerus berjamaah, insya Allah pahalanya bagaikan kita sudah umroh, sudah haji, saking banyaknya pahalanya. Baik, Ustaz Ijon, saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat motivasi kita. Insya Allah kalau anak-anak ketika di SD Salam, ketika di sekolah, di rumah, bisa menjaga waktu sholat ini, insya Allah tadi jaminannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun anak kecil sholatnya rajin, itu juga luar biasa pahalanya. Tidak ada yang tidak ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya, Ustaz Yayon, sudahi. Ya, selamat bergabung nanti di SD Salam, dan di rumah sekarang sudah dipraktekkan ya untuk sholat bersama-sama dengan orang tua, mungkin di musola, di masjid, atau dengan teman-temannya berjamaah. Selamat mencoba, semoga kita berhasil menjadi orang-orang yang ahli surga karena sholat kita 5 waktu yang dijaga dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan mohon maaf dari Ustaz Yon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.